Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Swanta Rajut. Hari ini masih bareng aku Niki. Aku mau ngasih tutorial lagi. Di sini udah ada beberapa alat dan juga bahannya. Ini ada korek api, sama ada hakpen. Terus kemudian di sini aku udah ada benang warna abu dan ada tas yang udah jadi. Ini tas HP. Nah, di video kali ini aku mau ngasih tutorial cara membuat bagian penutupnya. Sebenarnya kemarin itu aku udah pernah bikin, tapi satu paket sama bagian badannya dan bagian penutupnya ini masih banyak yang belum paham. Nah, di video kali ini aku khusus mau bikin tutorial bagian di bagian penutupnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Dan bagian penutupnya aku menggunakan benang yang warna abu. Langsung aja kita mulai. Kita membuat slip knot. Sudah selesai, kemudian kita ambil. Nah, ini kan aku sudah membuat dia bagian tali di kanan kirinya. Jadi ini teman-teman bebas mau ngambil mau mulainya di bagian mana, karena bagian tengahnya ini udah ada batasnya. Jadi ini aku mulai dari bagian sini, ambil yang paling pinggir yang berbatasan langsung sama si ini ya. Kita ambil di sini. Dan aku mau ngajak teman-teman buat ngambil hanya di satu sisi aja ya yang dimasukkan. Jadi kan ini kan di bawahnya pasti ada bagian kanan kiri. Kalau kita biasanya ngambilnya tuh satu seperti ini. Nah, karena kita mau membuat tutup atau membuat dia posisinya ke depan, jadi kita hanya mengambil bagian satunya aja. Bagian yang ada di dalamnya silahkan diisi dengan single crochet atau tusuk tunggal. Masing-masing satu, tidak perlu ada yang di double dan tidak perlu ada yang dilangkain. Lihat ya, hanya satu aja yang di bagian dalam seperti ini. Oke, silahkan diisi sampai di bagian ujung. Oke, ini aku udah mau selesai. Mohon maaf karena benangnya warna hitam, jadi mungkin teman-teman nggak terlalu kelihatan ya sama bagian yang warna bawahnya yang navy. Nah, ini juga cari posisi yang paling berbatasan langsung dengan si benangnya. Kalau sudah tusuk tunggal semuanya, satu sisi aja ya. Sekarang ini kita kunci. Cara kuncinya, benang kita masukkan ke bagian ini seperti ini. Kemudian kita bawa si benang ini ke posisi tusuk tunggal yang paling tengah. Jadi aku hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 25, berarti bagian tengahnya ada nomor 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada di bagian sini. Kita tarik ke tengah. Oke. Kemudian kita membuat tusuk rantai sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah sebanyak 5. Kembali kita kunci lagi. Kita tarik, kita ambil benangnya, kita masukkan dan kita kunci. Kalau sudah benang ini masukkan di tusuk di samping tusuk rantai tadi. Jadi kalau tusuk rantainya di sini berarti dia di sebelah kanannya. Kita bawa ke sini benangnya. Oke, sekarang kita membuat tusuk tunggal atau single crochet lagi. Nah, di bagian tusuk tunggal ini kayak kita membuat alas, silahkan diisi kanan kirinya sebanyak satu aja. Satu tusuk tunggal, 2 tusuk tunggal, 3 tusuk tunggal, 4 tusuk tunggal,
5 tusuk tunggal. Nah, bagian atas. Nah, ini udah ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 menyesuaikan dengan jumlah tusuk rantai yang tadi. Bagian atas kita isi sejumlah 4. 2 bagian kanan dan 2 bagian kiri. Kemudian kita putar sisi-sisi kanan dan kirinya juga kita isi, berarti ada 4 lagi ke bawah karena yang 2 udah ngikut bagian atas. Diisi ya tusuk tunggal. Ini mirip-mirip kalau kita mau bikin alas. Nah, kita sambungkan juga ke bagian, kalau tadi kita mulai dari sebelah kanan, sekarang ini kita sambungkan di bagian sebelah kirinya. Ini ya, kita sambungkan, kita masukkan, ambil, tarik, kemudian kita naik ke sebelah kiri, berjalan di sebelah kirinya sebanyak 3 lubang ya. 1 tusuk 2 dan tusuk 3. Ini semuanya diisi dengan menggunakan tusuk rantai. Aku ulangin ya, tadi sudah dimasukkan, sekarang kita berjalan menggunakan tusuk rantai sebanyak 3. 1, 2, 3. Masing-masing lubang diisi dengan 3 tusuk rantai. Sudah, sekarang kita putar dan kita berjalan biasa aja. Kita masukkan di sini dengan menggunakan single crochet atau tusuk double. 1 lubang kita isi 2 ya, tapi ini bagian ujung aku isi 1 dulu. 1. Nah, baru di depannya kita langkain 1 lubang. Ini kita langkain, kita masuk di lubang kedua. Kita isi dengan 2 tusuk double atau single crochet. Kemudian bagian sini juga 1, 2 kita isi dengan 2 tusuk double. Kemudian kita masuk lagi 1, 2. Nah, karena dia di bagian tengah, silahkan diisi dengan 3 double crochet. 3. Sudah. Kemudian di bagian sini juga kita isi dengan 3 double crochet. 1, 2, 3. Kemudian yang bagian sini kita isi dengan 1 aja double crochet. 2, jadi seperti yang awal tadi, 2 double crochet. Nah, bagian sini kita isi lagi dengan 2 double crochet. Kalau yang ini kita menyesuaikan aja ya. 1, 2 double crochet. Jadi hasilnya kalau kita balik dari depan seperti ini. Sudah? Nah, kemudian bagian sini, karena tadi kita naiknya 3, berarti sini juga kita hitung ada 3. 1, 2, 3, kita masuk ke lubang ketiga. Nah, kita kunci seperti ini. Kemudian kita mau membuat lagi 3 lagi ke atas. 1, 2, 3. Nah, yang 3 kita masuknya dari sini. Karena kita beda ya mulainya. Karena kita mulainya, nah, karena kita balik arah lagi, jadi kita mulainya dari depan. Yang ketiga kita bawa ke atas seperti ini. Kemudian kita membuat masing-masing 1 tusuk double atau double crochet di masing-masing lubang. Jadi masing-masing lubang silahkan diisi dengan 1 tusuk double. Kalau yang tadi kan 1 lubang diisi dengan 2 tusuk double dan kita meloncat 1. Kalau yang ini masing-masing 1 diisi. Oke. Nah, ingat di bagian persimpangan atau bagian belokan kita isi double. Nah, aku isi double 2. Cari aja posisi yang dia pas belokan. Nah, itu silahkan diisi-isi double. Kalau yang sekiranya dia udah sejajar seperti ini bagian tengah, tidak perlu diisi double juga nggak apa-apa. Nah, ini bagian pinggir, aku isi double lagi. Ini juga diisi double. Bagian sini tidak perlu diisi double. Isi double itu menyesuaikan ya teman-teman. Jadi menyesuaikan
ini harus, kalau misalkan dia udah bisa sejajar, nah itu udah nggak perlu lagi di double. Tapi kalau sekiranya dia masih miring-miring, nah itu silahkan di double supaya posisinya bisa sejajar gitu deh. Nah ini sudah. Sekarang kita ambil lagi kita hitung 1, 2, 3, berarti kita masuk ke lubang nomor 3. Nah seperti ini hasilnya. Kalau ditutupin dia masih, kita naik 3, 1, 2, 3. Sekarang di sini kita masukkan. Sekarang kita naik lagi 1, 2, 3. Berarti ada di sini. Kita naik dengan menggunakan tusuk rantai di masing-masing single crochetnya. Ini sudah 2, kemudian 3, dan kita putar. Nah di bagian ini aku akan membuat dia seperti yang bagian kedua tadi, yaitu satu lubang aku isi dengan 2 double crochet, tapi bagian pertama aku isi 1 dulu. Nah baru masuk ke bagian kedua, kita loncatin 1, 2, masuk ke lubang kedua, kita isi dengan 2 double crochet atau 2 tusuk double seperti ini. Oke, sudah. Nah ini bagian belokan kita isi 3, bagian tengah juga aku isi 3. Asal dia nggak narik berarti dia udah nggak perlu diisi double, ditambahin lagi. Ini juga aku isi 3 double crochet, terus bagian sini juga 3 double crochet, 1, 2, 3. Nah ini bagian ini kita loncatin 1, kita isi 2 double crochet. Untuk loncatinnya semua sama, jadi diloncatin 1, tapi yang bagian tengah ini tetap aku loncatin 1, hanya saja isinya ada 3, dan yang kanan kiri isinya ada 2 double crochet. Ini juga aku isi 2, dan bagian ujung aku isi 2. Nggak apa-apa, bagian ujungnya yang tadi kan aku isi 2. Nah di sini aku isi 1. Kalau di sini dia pasnya diisi 2, berarti ya harus diisi 2. Oke, sekarang kita naik ke lubang ketiga. 1, 2, 3 di sini. Nah kita putar karena kita mau arah berlawanan lagi, jadi kita membuatnya dari sini. Ini tadi kita masukkan di lubang paling ujung, teman-teman. Ini step terakhir. Kita tarik. Step paling terakhir. Nah, ini ada step paling terakhir. Caranya seperti ini. Kita masuk ke lubang ketiga dan kita loncatin 2 lubang. 1, 2, dan kita masuk ke lubang ketiga. Sekarang kita membuat 5 double crochet di masing-masing lubang. Kita isi 5 double crochet ya, atau tusuk double. Ini sudah 3, 4, 5, dan ini juga kita masuk ke lubang ketiga. Kita hitung 1, 2, 3 seperti ini. Masuk lagi ke lubang ketiga, 1, 2, 3 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung lagi 1, 2. Nah ini karena kita belokan, jadi aku lubanginya 1 aja supaya dia nggak narik. Bagian tengah juga aku isi dengan, aku langkain dengan 1 lubang aja. Masuk ke lubang kedua seperti ini, 1, dan ini aku isi dengan 3 double crochet ditambah
tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tusuk rantai ini aku tambahkan karena dia nanti buat pengkait kancing. Panjangnya bisa menyesuaikan dari panjang kancing yang akan digunakan. Semakin besar diameter kancingnya, berarti ukuran si tusuk rantai juga semakin lebar. Semakin kecil silakan dikurangin. Oke, paham teman-teman? Sekarang kita masukkan dia di sini supaya tusuk bagian rantainya bisa nyambung. Ini kita sambungkan di sini. Kita tarik dan kita berjalan seperti biasa. Ini kita isi dengan 3 lagi double crochet. 1. Berarti yang paling tengah tadi isinya 3 ya. 6 double crochet, 3 kanan dan 3 kiri. 3 bagian sebelum tusuk rantai, 3 setelah tusuk rantai. Kemudian kita loncatin 1 supaya sejajar dengan sebelah bagian yang sebelumnya. Kita masuk ke tusuk yang kedua. Bagian ini juga kita loncatin 1, masuk ke tusuk rantai kedua dan kita isi dengan 5 double crochet. Sejajar ya, kalau kanan kita loncatin 1, kiri juga kita loncatin 1. Jadi loncat-loncat ini tuh untuk bagian yang dia melingkar, membelok itu benar-benar harus disesuaikan. Karena kalau enggak, si tutup ini dia nggak bisa lurus, dia hasilnya ntar akan begini, mingkup apa ya kalau bahasa Jawa gitu, menutup gitu teman-teman. Nah ini kita loncatin, ini sudah kembali normal. 1, 2, 3 kita loncatin, 2 masuk ke lubang ketiga dan ini juga 1, 2, 3. Nah 1, 2, 3, 4, 5 dan silahkan masuk ke lubang paling ujung. Posisi seperti ini, silakan ini diambil, dimasukkan, kemudian tarik benang yang panjang, kemudian silakan dipotong. Tara, sudah jadi. Nah, posisinya seperti ini. Oke, teman-teman, ini tinggal tambahkan kancing aja di sini, bisa dipasang dan ini bisa buat ngaitin. Seperti ini. Oke, gampang kan teman-teman? Nah, bagian ini, bagian tepinya bisa jadi kalau teman-teman bikin dia nggak akan membentuk 5 seperti ini. Bisa jadi 6, bisa jadi 7, bisa jadi 8, menyesuaikan. Oke, teman-teman, jadi nggak harus sama kayak ini. Tapi kalau teman-teman bikin ukurannya benar-benar sama kayak ini, atasnya akan berjumlah 5. Tapi kalau teman-teman bikinnya bagian ininya lebih lebar, bisa jadi ini juga bertambah banyak. Gitu teman-teman. Oke, sudah, mudah-mudahan paham. Mungkin itu aja video aku dari di kesempatan kali ini. Nanti aku juga akan ngasih link cara bikin bagian badannya ini supaya teman-teman bisa review lagi dari video yang